Berapa banyak orang yang punya uang tetapi tidak punya ketenangan. Itulah beberapa tahun ini yang kami hadapi. Ketika ada orang yang bersahadat di hadapan kami, setelah mereka melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah itu kemudian mereka kembali ataupun masih pura-pura nih, masih menyembunyikan keislamannya di hadapan keluarganya, tetapi lama-kelamaan tercium oleh keluarganya, akhirnya diusir oleh keluarganya, akhirnya tidak diterima oleh keluarganya, akhirnya ada yang disakiti, bahkan dulu ada yang diancam, sampai sekarang masih dicari-cari oleh keluarganya, ingin dibunuh. Seorang akhwat perempuan masuk Islam, kemudian keluarganya tidak terima. Ustadz, pengakuannya selain mungkin ini sebagai syariat, salah satu alasan saya menggunakan niqab, menggunakan cadar, agar tidak ada orang yang mengenali saya. Karena apa? Karena saya sudah dikirimkan orang-orang yang mematai di mana saya berada, bahwa keluarga saya akan menjemput, saya akan dibunuh. Dan insya Allah kita dijaga oleh Allah, digugurkan dosa-dosa kita di masa lalu, dan Allah cegah kita dari perbuatan keji dan mungkar di masa yang akan datang. Baik, abang, ayah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya Kalimantan Barat sangat banyak melanda teman-teman kita yang seiman. Kenapa lembaga ini dinamakan dengan saudara seiman? Karena memang kami tidak menginginkan saudara-saudara ini pecah dari kita, yang sudah kembali kepada kita menjadi saudara, kemudian mereka kembali lagi tidak menjadi saudara untuk kita. Dan saudara seiman ini kami ambil juga merupakan sebuah nama mungkin yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat ke-9, surat At-Taubah ayat ke-11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, kemudian mereka mendirikan sholat, kemudian mereka membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Dari sebelum ayat ke-11 itu, maka kalau kita telaah di dalam Al-Quran, luar biasa, ternyata itu memang benar-benar yang menceritakan bahwa bagaimana kaum musyrik dengan kaum muslimin. Nah, sekarang ada saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang kembali kepada fitrahnya, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya mereka bisa menerima sesuatu yang baik, mereka tidak mengingkari kebaikan, berarti itu fitrah. Fitrah manusia itu kalau dia melakukan kebaikan maka hatinya akan tenang. Dan fitrah manusia juga jika ia melanggar ataupun berbuat suatu keburukan, maka di hatinya pasti ada gangguan ataupun di hatinya ada perasaan tidak senang. Tidak senang pertama, kemudian yang kedua tidak tenang. Kita sholat maghrib tadi, berangkat ke masjid pakai sendal jepit. Kemudian mungkin kita sampai sholat isya, setelah sholat isya kemudian kita keluar dari masjid, kemudian kita mengambil yang lebih baik daripada sendal yang kita bawa. Kenapa kamu ngambil sendal yang ini? Oh, kata Ustadz itu ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Akhirnya dia melihat sendal yang baik, meninggalkan sendalnya yang buruk. Tetapi ketika kita memakai sandal itu, kita mulai dengan kaki kanan kita, pasti ada rasa gelisah di dalam hati kita, pasti ada rasa tidak tenang, tidak juga senang, tidak juga tenang. Berapa banyak orang yang punya uang tetapi tidak punya ketenangan. Akhirnya mereka butuh obat untuk menenangkan diri. Akhirnya mereka butuh apa saja membuat mereka seakan-akan tenang.
Nah, sekarang kita melihat ada saudara kita yang sudah kembali kepada fitrahnya. Kami biasanya tidak menyebut mereka sebagai mu'allaf, tetapi kembali ke fitrahnya. Karena memang mungkin dulunya mereka itu dilahirkan dari keluarga yang tidak Islam. Kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan dari keluarga yang Muslim. Seandainya mungkin kalau kita dahulu tidak dilahirkan dari keluarga yang Muslim, bisa jadi kita yang disebutkan oleh ayat itu, mereka adalah orang-orang yang musyrik. Kalau di dalam Islam kan seperti itu. Mereka adalah bukan saudara kita dalam seiman. Nah, sekarang kalau kita lihat Masya Allah yang tadi itu, itulah beberapa tahun ini yang kami hadapi. Ketika ada orang yang bersahadat di hadapan kami, setelah mereka melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kemudian mereka kembali ataupun masih pura-pura nih, masih menyembunyikan keislamannya di hadapan keluarganya. Tetapi lama-kelamaan tercium oleh keluarganya. Akhirnya diusir oleh keluarganya. Akhirnya tidak diterima oleh keluarganya. Akhirnya ada yang disakiti. Bahkan dulu ada yang diancam, sampai sekarang masih dicari-cari oleh keluarganya, ingin dibunuh. Seorang akhwat perempuan masuk Islam, kemudian keluarganya tidak terima, mengancam akan dibunuh. Sampai sekarang akhirnya bukan menutupi identitasnya, Ustadz, pengakuannya. Selain mungkin ini sebagai syariat, salah satu alasan saya menggunakan niqab, menggunakan cadar, agar tidak ada orang yang mengenali saya. Karena apa? Karena saya sudah dikirimkan orang-orang yang mematai di mana saya berada, bahwa keluarga saya akan menjemput, saya akan dibunuh. Sampai sekarang sudah 9 tahun, sekarang mungkin masuk 10 tahun dia masuk Islam. Maka kami dari saudara seiman, mungkin bisa nanti suatu saat di masjid ini juga ada mungkin nanti saudara seimannya, sehingga jika ada orang-orang yang ingin kembali kepada fitrahnya, disahadatkan di masjid ini, insya Allah menjadi jariah semua yang pengurus-pengurus masjidnya. Nah, sekarang kita ingin menanggulangi permasalahan-permasalahan yang tadi. Orang-orang yang sudah bersahadat, begitu luar biasanya tantangan mereka. Selain tidak diterima di dalam keluarganya, baik itu keluarga inti, artinya keluarga kandungnya, ataupun keluarga-keluarga yang lain sudah pasti. Hartanya dirampas, seperti tadi pengakuannya, motornya ditarik, tidak diterima. Dan orang-orang yang dalam video itu ada, tuh, salah satunya ditarik motornya. Ini abang kita. Oleh karena itu, saudara seiman sekarang ingin membuka amal jariyah. Amal jariyahnya apa? Jangan sampai ada lagi mu'alaf ataupun orang-orang yang sudah kembali ke fitrahnya, kemudian mereka bingung di mana kami harus bernaung, di mana kami harus belajar. Kita itu kan hidup di dunia harus berjamaah. Sholat kita berjamaah. Manusia ini kadang-kadang lucu. Pengen hidup di dunia ini, pengen hidup sendiri. Mereka pengen megah-megahan sendiri. Mereka pengen wow ataupun berkekayaan agar kekayaannya tidak dibagi-bagi. Rumah pengen besar, pagar, kemudian agar tidak diganggu. Mereka kadang-kadang, bukan mereka, kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita hidup di dunia ini harus butuh orang lain. Kita lahir ke dunia tidak bisa lahir sendiri. Kita butuh pertolongan orang. Kita butuh wasilah ibu kita, bapak kita. Mungkin kita butuh wasilah perawatkah, bidankah, dokterkah. Kemudian kita hidup di dunia ini. Setelah mungkin kita mapan, kemudian kita merasa cukup, saya bisa hidup sendiri. Berarti kita tidak menyadari nanti suatu saat kita mati, kita tidak bisa sendiri. Setelah orang mati tidak mungkin bisa dia mengkafani dirinya sendiri. Orang mati tidak mungkin bisa berangkat ke kuburan sendiri. Orang mati tidak mungkin bisa menggali kuburan sendiri. Nah, kita yang sekarang ditakdirkan oleh Allah sudah memeluk agama Islam. Saya melihat, Masya Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Alhamdulillah kita sudah memeluk agama Islam. Adakah jariah kita? Adakah nama kita tercatat untuk memudahkan teman-teman kita yang baru saja mengucapkan syahadatnya? Sebenarnya bukan mereka yang rugi, tetapi harusnya kita yang harus sadar diri. Orang-orang yang baru mengikrarkan syahadat, Nabi mengatakan bahwa mereka seperti kertas putih. Mereka tanpa dosa.
Semua dosa-dosa yang dahulu akan dihapuskan, luar biasa. Pengalaman kami Pak, Abang semuanya, saat ini ataupun selama ini ketika kami mengikrarkan seseorang kembali kepada fitrahnya, ketika dia meneteskan air mata setelah mengikrarkan syahadat, kadang-kadang kita tanya, kenapa abang nangis? Kenapa kakak nangis? Pertama, mereka terharu. Selain mereka terharu, hati mereka terganggu. Kenapa terganggu? Mereka kepikiran, setelah ini kemana kami harus pulang? Setelah ini siapa lagi saudara kami? Setelah ini siapa lagi yang mau menemani kami? Ketika mereka menyebutkan syahadat, saudara hilang. Keluarga kadang-kadang tidak menganggap mereka lagi. Makanya tadi ada pengakuan ibu, ngapain kamu masuk Islam? Buktinya kamu setelah masuk Islam tetap masih miskin. Tetap masih ngontrak. Padahal kita yang Islam dari kecil pun masih ada sampai sekarang masih ngontrak. Maka saudara seiman di sini ingin mengetuk pintu abang-abang, ayah-ayah semuanya, bapak-bapak semuanya. Mari kita sama-sama memberi fasilitas. Mari kita sama-sama mencatatkan nama kita, ada amal jariah yang kita berikan untuk saudara-saudara kita. Saudara kita seiman yang mengatakan itu Allah di dalam Al-Quran, bukan saya yang mengatakan. Artinya mereka kalau kita mau mentafsirkan ataupun kita tidak usah mentafsirkan, mentadabburi ayat saja. Kalau di dalam ayatnya dikatakan fa in tabu, jika mereka bertaubat, artinya sekarang mereka sudah bertaubat. Walaupun asbabun nuzulnya itu adalah ketika perperangan, ketika masa Nabi dahulu. Tetapi kalau kita tadabburi sekarang sudah tidak ada perperangan. Artinya mereka sudah menyadari, sudah ada keinginan untuk kembali kepada fitrahnya. Artinya mereka bertaubat, kembali kepada jalan yang benar. Setelah mereka bertaubat, kita ajari sholat. Masya Allah luar biasa. Kita ajari sholat ketika mereka ruku. Dulu ada orang Sungai Raya Dalam, bapak-bapak, mungkin anak-anak tiga. Ketika kami ajari sholat, kemudian kita ajari praktek sholat. Ketika sujud, seakan-akan dia tidak bisa bangun. Kenapa? Meneteskan air mata. Oh begini nikmatnya sujud. Ustadz, terus kami ini setelah ini bagaimana? Saya punya toko Ustadz. Sebelumnya saya punya apotek besar di sini. Dikasih tahu nama apoteknya. Ini Ustadz nama apotek saya. Sekarang semua aset-aset itu, apotek-apotek itu dan semua isi-isinya semua disita. Siapa yang nyita? Istri saya Ustaz. Loh kenapa disita? Karena saya masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka kumpul keluarga. Akhirnya semua kekayaan diatasnamakan mereka. Kemudian saya diusir dari keluarga. Terus sampai kapan kita membiarkan teman-teman kita, saudara-saudara kita terus seperti ini? Dan tadi sebelum saya ngomong tadi, Masya Allah, kita diingatkan oleh Pak Imam, Pak siapa Pak? Pak Rian. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita. Kita sudah dengar informasi ini. Kita sudah melihat ada kenyataan ini. Lanjutan dari situ, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya nanti kita akan ditanya. Kita sudah dikasih pemberitahuan, oh ini loh ada saudara-saudara kita. Tetapi apakah kita peduli? Kita sudah mendengar ini loh ada kejadian saudara-saudara kita. Apakah kita peduli? Apa kita acuh tak acuh saja? Kita tidak bisa menyentuh itu semuanya kecuali dengan hati kita, qalbun salim. Karena hanya orang yang hatinya suci yang bisa menghadap ilahi. Karena hanya orang-orang yang hatinya terketuk dengan masalah keumatan ini, mereka yang insya Allah diizinkan oleh Allah menatap Allah. Yang ingin bertemu kepada Allah illa man atallah biqalbin salim. Hanya orang-orang yang akan datang menghadap Allah dengan hati yang tulus, yang lapang, yang suci. Nah sekarang ketuk hati kita masing-masing. Sampaikan kepada sanak keluarga kita. Ada yang punya tenaga mau bantu, silahkan bantu dengan tenaga. Ada yang punya relasi kemana-mana, silahkan sampaikan kepada relasi. Ini ada pondok, mungkin ini perlu dibantu, perlu dibela. Selama kita masih hidup di dunia, itulah mungkin menjadi jariah kita. Nah sekarang ketika seseorang sudah mati, sudah wafat, dia sudah tidak bisa lagi membawa barang-barang dan hartanya. Maka harta yang dulunya pernah dia infakkan, pernah dia sedekahkan, itulah yang akan dia bawa mati.
Karena apa? Karena nanti walaupun itu tidak kita sedekahkan, maka kita akan ditanya oleh Allah. Kaki kita ditanya, tangan kita ditanya, mulut kita ditanya. Ketika itu awalnya ketika mulut kita dikunci, kemudian berbicaralah tangan-tangannya, kemudian berbicara, bersahadat, bersaksi kaki-kaki kita, mata dan telinga. Termasuk nanti kita akan ditanya oleh Allah, rezekimu, hartamu untuk apa kau gunakan. Abang, ayah, bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah program kami, ya. Insya Allah kami akan terus menyuarakan ini. Apapun kata manusia kami terus berbuat, apapun tanggapan manusia kami terus berjalan. Inilah kesadaran hati kami. Mungkin inilah yang bisa menggugurkan sedikit dosa-dosa kami yang dulu pasti kita pernah lucu dan menggemaskan. Pastinya kita pasti punya dosa. Ada di sini Pak yang terbebas dari dosa? Mungkin ada manusia dewa gitu yang suci dari lahir gitu. Pasti kita pernah berbuat dosa. Semoga Allah izinkan dengan sedikit mungkin bantuan kita, dengan sedikit mungkin pikiran kita, dengan sedikit mungkin omongan kita, kita sampaikan kabar ini kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga kita. Mungkin ada jariah yang mengalir kepada kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu dikerjakan, maka yang menunjukkan dengan mengerjakan pahalanya sama.